Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Hera Susanti, dengan mata kuliah Teknik Digital. Pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang sistem bilangan ya, namun belum sampai selesai. Ini kita lanjutin lagi. Di sini kita pakai yang Ibu share ya, ini materi yang bab 2 sistem bilangan. Nah, ini kemarin Ibu buatin yang baru lagi. Ini. Nanti Ibu share ya, ini belum Ibu share. Kalian download. Nah, ini Ibu udah lebih rinci lagi, udah sama tabelnya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Kalau yang di sini kan masih agak-agak belum terlalu runut ya. Nah, ini Ibu buatin yang lebih runut lagi, beserta dengan konversinya. Ini ada sistem bilangan ya, terdiri dari 4 desimal, bilangan biner, kemudian oktal, dan terakhir adalah heksadesimal. Nah, ini semuanya akan kita konversikan bilangan-bilangan ini. Misalnya bilangan desimal akan kita konversikan ke bilangan biner, kemudian oktal dan heksadesimal. Ini ada cara-caranya semua. Nah, misalnya kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, kita dapat menggunakan 3 cara. Nah, ini terserah kalian mau pilih yang mana, yang kalian anggap paling gampang, yang paling mudah menurut kalian, silakan kalian coba. Nah, misalnya bilangan biner, kita dapat menggunakan tabel, yaitu tabel 2 pangkat n, kemudian bisa dengan cara pembagian, atau dengan cara pecahan. Nah, maksud saya di sini, jika soalnya pecahan, maka itu dikalikan 2. Ya, nanti ada caranya ya. Nah, begitu juga untuk oktal. Oktal juga seperti ini ya. Nah, tabel, misalnya pakai cara tabel, pembagian, yaitu dibagi 8. Kemudian jika pecahan, maka dia dikalikan 8. Sama juga heksadesimal seperti itu. Kemudian untuk konversi bilangan biner, kita akan mengkonversinya ke desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, ini ada menggunakan tabel juga, kemudian juga bisa menggunakan perkalian. Ini otomatis dikali 2 ya. Kemudian untuk oktal, dari bilangan biner ke bilangan oktal, itu dikelompokkan menjadi 3 bit, mulai dari kanan atau LSB ya. Kemudian untuk heksadesimal dikelompokkan menjadi 4 bit mulai dari kanan atau LSB. Ya. Kemudian untuk bilangan oktal dan seterusnya ya. Ini bisa kalian pelajari, kalian lihat-lihat supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, di sini juga Ibu udah ada bagan yang Ibu gambarkan. Nah, di sini ada bilangan konversinya ya, cara-caranya. Jadi kalau kita mau kita ada di bilangan desimal, kita akan mengkonversikan ke bilangan biner. Itu langsung. Kemudian dari desimal ke oktal juga bisa, dan bolak-balik ya. Kemudian desimal ke heksadesimal. Begitupun juga arah sebaliknya ya. Heksadesimal akan kita konversikan ke desimal. Kita akan juga bisa mengkonversi ke biner. Namun jika kita mau mengkonversi bilangan heksadesimal ke oktal, ini bisa melalui 2 cara, yaitu dikonversikan ke desimal dulu atau ke biner dulu baru ke oktal ya. Jadi kalau mau dari sini ke sini, dari heksadesimal ke oktal, itu harus melalui bilangan desimal dulu atau bilangan biner dulu. Begitu juga arah sebaliknya, jika kita mau ke oktal dulu, dari bilangan oktal, kita akan mengkonversinya ke bilangan heksadesimal, maka harus melalui bilangan biner dulu atau desimal dulu, baru ke heksadesimal. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa paham ya. Ini Ibu buatnya udah rinci banget. Udah banyak banget kan? Oke, kita akan bahas ini satu persatu ya. Ibu agak-agak pilek, sorry. Suaranya agak-agak gak enak. Oke.
Yang pertama bilangan desimal ya. Nah, bilangan desimal kita akan mengkonversinya ke bilangan biner. Itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan tabel, kemudian pembagian, dan yang terakhir jika dia pecahan, maka dia dikalikan dengan 2. Kita ambil di sini satu contoh. Misalnya 625. Perhatikan penyebutannya ya. Jika dia bilangan desimal, kalian boleh bilang 625. Tapi jika kalau dia bilangan biner, kalian nggak boleh bilang 1000 misalnya. 1000 kan jadi 100, itu nggak bisa. Ya. Misalnya juga oktal, kalian bilang 1000 itu nggak bisa. Atau 1001, itu nggak bisa ya. Kalian harus nyebutnya satu persatu. Kalau yang ini kan kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita ya. Itu nggak apa-apa kalian bilang 625. Tapi kalau untuk bilangan konversinya jangan. Nah, saya ambil di sini bilangan desimal 625. Nah, kita akan menggunakan 3 cara ini. Yang pertama adalah tabel 2 pangkat N, kemudian pembagian, ya otomatis dia dibagi 2, kemudian jika pecahan maka dikalikan 2. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama kita ini kebilangan biner ya, dengan metode tabel. Nah, di sini kita punya tabel, ini Ibu udah buatin. Dari sini ya, 2 pangkat N, 2 pangkat 10, sampai 2 pangkat 0 ya. Kemudian di sini ada koma, kemudian 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3 ya. Nah, ini untuk contoh aja. Nah, di sini udah ada nilai-nilainya semua ya. 2 pangkat 10 sama dengan 1024, kemudian 2 pangkat 95, 12, dan seterusnya ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun yang dipangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian di sini ada koma, atasnya ya. Kemudian 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 ya. Kemudian 2 pangkat min 2 1/4, hasilnya adalah 0,25. Kemudian 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya, sama dengan 1/8. Hasilnya ini. Nah, ini akan kita bandingkan ya. Nah, ini kan kita pakai metode tabel. Ini bisa kalian bagi ya sebenarnya ini. Nah, ini kan nilainya kita 625 ya. Jadi di sini kalian harus membandingkan dulu dengan nilai ini, nilai 625 ini, kalian bandingkan dengan hasil-hasilnya ini. Kalau dia lebih besar ini, kita jangan dibagi, karena itu nggak bisa. Kalaupun kalian bagi, itu hasilnya 0. Dan 0 dianggap tidak ada. Makanya Ibu mulainya dari sini. Nah, tuliskan lagi di sini nilai-nilainya ya. 2N, ini sama dengan ini. Ya. Nah, karena ini bukan pecahan, maka otomatis LSB-nya dia sampai di sini. Less significant bit. Kemudian MSB-nya otomatis di sini ya, di kolom yang ini. Di kolom 2 pangkat 9. Nah, kita bandingkan. 625, kalau kita bagi dengan 512, itu ada hasilnya adalah 1. 1 kita tulis di sini ya. Sisanya berapa? 625 kita bagi 512, hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 113. Kemudian ini kita tulis di sini. 113 ini kita bagi dengan 256. Ternyata di hasilnya, kalau kalian pakai kalkulator ya, sebentar Ibu bukain dulu kalkulatornya. Nah, 113 ya, dibagi 256 sama dengan 0, nah ininya yang kalian tulis di sini. Nah, ini bisa kalian tulis lagi di sini sih sebenarnya nih. Nah, ini yang ini 113 kalian tulis di sini. Nah, karena tidak bisa dibagi ya.
Bisa dibagi tapi hasilnya 0. Ya. Nah, kalian terus lagi di sini. Nah, 113 ini kalian bagi lagi dengan 128. Bisa tidak? Nah, 113 dibagi dengan 128. Hasilnya juga 0. Ya, jadi yang kalian tulis yang bilangan integernya aja. Bilangan integernya tulis di sini. 0. Sisanya adalah 113. Ya, ditulis ya sebenarnya. Ibu lupa nulisnya kayak. Nah, karena nggak bisa lagi dibagi, tulis lagi di samping. 113 ini kita bagi dengan 64. Bagi lagi ya. 113 dibagi dengan 64. Hasilnya adalah 1. Sisanya 49. Jadi kayak gini aja. 113 dikurang 64. Hasilnya adalah 49. Nah, ini sisanya. 49 ini kalian bagi dengan 32. Ini ya. 32. Hasilnya adalah 1, sisanya adalah 17. Sampai situ paham ya? Lanjutin lagi, 17 dibagi 16, hasilnya adalah 1, sisanya 1. Ya. 1, nah taruh lagi sini. 1 dibagi 8, hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 1. Nah, tulis lagi di sini. 1 dibagi 4, hasilnya adalah 0. Sisanya 1. Tulis di sini. 1 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 1. 1, nah di sini kalian tulis yang terakhir, 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Sisanya 0, selesai. Ya. Jadi kalau dijabarin ya, bisa juga seperti ini dijabarin. 1 dikali 2 pangkat 9. Yang ini ya. 1 dikali 2 pangkat 9 ditambah 0 kali 2 pangkat 8 tambah 0 2 pangkat 7. Ini ya. Kemudian ini 1 kali 2 pangkat 6. 1 kali 2 pangkat 6 ya. Yang ini. Berarti 64. Kemudian 1 kali 2 pangkat 5. Ini. 1, 2 pangkat 5. Kemudian 1 kali 2 pangkat 4. Ini. 1 kali 2 pangkat 4. Sorry. Yang ini. Lihat kolomnya ya. Kemudian tambah 0 kali 2 pangkat 3. Tambah 0 kali 2 pangkat 2. Ini. Tambah 0 kali 2 pangkat 1. Ini di kolom ini. Kemudian tambah 1 kali 2 pangkat 0. Ya. Hasilnya jadi ya 625. Kalau ini dijumlahin semuanya, hasilnya adalah 625. Sehingga konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner adalah 100 1111111 biner ya. Sampai sini udah berani paham. Nah, kemudian ini juga bisa kalian pakai metode pembagian ya. Otomatis bagi 2 ya. Nah, 625 desimal itu berapa biner? Nah, ini kita bisa pakai pembagian. Nah, di sini nilai kita adalah 625. Kita bagi 2, itu hasilnya adalah 312. Nah, kita pakai kalkulator lagi ya. 625. Ini boleh kalian pakai kalkulator biar lebih cepat ya. Tapi kalau kalian memang cepat perhitungannya nggak apa-apa. Nggak usah pakai kalkulator. Oh, ini juga bilangannya yang mudah-mudah. 625 dibagi 2. Hasilnya adalah 312,5. Nah, yang ditulis yang binernya aja. Biner, apa namanya? Yang integernya aja. Bilangan yang integernya aja. Sementara yang komanya jangan. Nah, gimana cara nentuin sisanya? Berarti 3,2
312 ini kita kali dengan 2. Hasilnya 624. 624. 6, untuk menentukan sisanya berarti 625 kurang 624. Sisanya 1 ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, karena ini belum habis, pokoknya ini harus tidak bersisa ya, kalau dibagi lagi. Hasilnya harus 0. Oke, kalau dibagi. Oke, 312 bagi 2, hasilnya 156, sisanya 0. Kemudian 156 dibagi 2, sisanya adalah 0 ya. 156 dibagi 2, 78, sisanya 0. Kemudian 78 bagi 2, hasilnya 39, sisanya 0. Kemudian 39 dibagi 2 lagi, hasilnya 19, sisanya 1 ya. 19 dibagi 2, hasilnya 9, sisanya 1. Kemudian 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4, sisanya 1. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya 0. Oke, nah sampai sini selesai. Jadi 1 di sini udah selesai. Boleh. Nah ini adalah MSB-nya. 1 adalah MSB. Jadi kalian bacanya mulai dari MSB ke LSB. Ya. Jangan sampai ketukar. Sama ini juga tadi. Kalian jangan ketukar antara MSB dengan LSB ya. Nah ini MSB, di sini LSB ya. Kemudian, nah ini kalian bacanya berarti dari MSB ke LSB. Berarti 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, itulah hasilnya ya. Nah, kemudian, ini kalau dia pecahan ya. Nah, ini contohnya beda. Ibu pakai contoh soal yang ini. 4,25 desimal sama dengan berapa biner? Oke, penyelesaiannya ya. Ini kita bagi 2 dulu. Ini kan ada bilangan integer sama bilangan float ya. Yang integernya kita konversikan biasa. Dikonversikan dengan metode tabel atau pembagian. Diperoleh 4 sama dengan 100. Masih ingat metode jar yang ibu pakaikan ke kalian? Yang ibu sampaikan ke kalian, mudah-mudahan masih ingat ya. Yang jari itu. Nah, kalau 4 itu dia di sini ya. Berarti 1, 0, 0. Oke. 1, 0, 0. Oke, kita keep dulu. 1, 0, 0. Kemudian, kita kerjakan yang bilangan pecahannya. Otomatis ini udah ya. Nah, yang ininya belum. Bilangan 625-nya. Oke. 0,25 ini kita kalikan 2. Hasilnya adalah 1,25. Itu sama aja kalau kita tulis 1 tambah 0,25. Ini MSB ya. Kemudian, karena ini masih ada bilangan pecahannya, maka ini kita harus habiskan sampai dia berubah menjadi bilangan integer. Oke. Jadi ini kita keep. Nah, yang ini adalah MSB-nya. Jadi kita ambil yang integernya aja. Sama tadi seperti yang di atas ya metode tabel, kita ambil yang integernya aja. Jangan ambil yang sisanya. Nah, kemudian 0,25 ini kita kali 2 lagi. Hasilnya adalah 0,5. Sama aja kalau kita tulis 0 tambah 0,5. Integer ya. Kemudian ini belum habis. 0,5 kita kalikan 2. Hasilnya adalah 1. 1 dia tidak ada lagi fractionnya atau bilangan pecahannya. Selesai. Oke, jadi kita bacanya dari MSB ke LSB ya. Jadi 1, 0, 1. Jadi 4,625 desimal sama dengan 100. 100 ini ya, 4. 100, 1, 1, 0, 1.
Oke, sampai sini paham ya? Oke, masuk ke contoh yang kedua. Misalnya 0,75 desimal sama dengan berapa biner? Contoh yang lebih simpel lagi. Oke, ini misalnya 0,75, langsung aja karena ini 0 kalau kita konversikan ke biner, hasilnya juga tetap 0 ya. Oke, 0,75 dikali 2 hasilnya sama dengan 1,5. Itu sama aja kalau kita tulis 1 tambah 0,5. Ini adalah MSB. Kemudian, ini karena ini belum habis, pindah lagi ke sini. Kita habiskan dia. 0,5 kali 2 hasilnya adalah 1. Sama aja 1 tambah 0,00. Udah habis. Udah nggak ada lagi yang bisa dikalikan. Jadi, ini aja yang diambil. Yang bilangan integernya aja. Jadi, diperoleh hasil 0,75 desimal sama dengan 0,11 biner. Dari MSB ke LSB. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita ke bilangan oktal. Konversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Sini juga sama seperti bilangan biner. Kita bisa menggunakan tabel, kemudian pembagian, kemudian juga jika dia pecahan maka dikalikan dengan 8. Oke. Oke, kita lanjut. Masih menggunakan contoh yang sama. Nah, di sini kita udah peroleh ya. 625 desimal sama dengan ini yang binernya kita udah dapat ya. 100 111 000 1 biner. Nah, kalau kita akan konversikan ke bilangan oktal gimana caranya? Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada ininya kita ya, tabelnya kita. Ini tabel contoh ya. Nah, ada 8N, 8 pangkat 5, 8 pangkat 4, 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, sampai di sini Ibu kasih contoh 8 pangkat min 3. Kalian bisa lihat-lihat lagi nanti ya, di materinya kalian. Nah, contohnya kita adalah 625 desimal. Nah, sama seperti yang tadi, kalian bandingkan dulu dengan 8N ini. Jika tabel 8N ini lebih kecil dari 25, maka langsung bagi. Nah, 625 kita bandingkan nilai dengan ini. Oh, nggak bisa. Dengan 8 pangkat 4 yang ini, hasilnya 4000. Berapa nih? 4096 ya. Nggak bisa. Nah, dengan 512. Nah, 625 dibagi 512 kan bisa ya. Hasilnya bisa 1. Oke, berarti ini kita taruh MSD-nya di sini. Di kolom 8 pangkat 3 ya. Karena ini bilangannya 625 ya. Bilangan bulat ya. Bilangan integer, maka ini kita nggak pakai. 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2. Oke, lanjut. 625 ini kita bagi dengan 512. Hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 113. Kalau kita pakai kalkulator ya, 625 dibagi dengan 512. Nah, hasilnya 1. Tulis di sini satunya, bilangan integernya aja. Nah, 625 ini kalau kita cari sisanya ya 625 dikurang 512 ya, hasilnya adalah 113. Terus di sini. Nah, ini 113 karena belum habis. Kita bagi lagi. 113 dibagi dengan 64 sama dengan 1,7. 1, ya. Nah, terus di sini 1. Sisanya berapa? Berarti 113 kurang 64. Hasilnya adalah 49. Terus di sini ini belum habis. Nah, maka ini kita bagi lagi. 49 dibagi 8 hasilnya adalah 6. Terus di sini 6. Sisanya berapa? Nah, 6 kali 8 kan 48 ya. Berarti 49 kurang 48 hasilnya adalah 1 ya. Nah, sisanya 1. 1 ini kita bagi 1.
hasilnya 1, sisanya 0. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau dijabarkan jadi seperti ini. 1 kali 8 pangkat 3, 1 kali 8 pangkat 3, tambah 1 kali 64, tambah 6 kali 8, tambah 1 kali 8 pangkat 0. Hasilnya adalah 625 ya. Nah, jadi kalau konversinya berarti kita peroleh yang ini. 1161 oktal. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ini kita pakai metode pembagian lagi. Ini 625 kita bagi dengan 8. 625 kita bagi 8, hasilnya adalah 78. Sisanya 1. Nah, ini LSD. Kemudian, ini belum habis. Kita habiskan. 78 dibagi 8, dia hasilnya adalah 9. Oke. Ini tadi ya, 625 dibagi 8. Hasilnya adalah 78. Sisanya adalah 1. Jadi 78 kita kali dengan 8, hasilnya adalah 624. 625 kurang 624, sisanya 1 ya. Kemudian ini 78 ya, sisanya tadi. 78 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 9. 9 kali 8 adalah 72 ya. Berarti 78 kurang 72, hasilnya adalah 6. Berarti sisanya 6 ya. Kemudian 9 dibagi 8, hasilnya 1. Sisanya 1. Ini belum habis. 1 dibagi 8, hasilnya adalah 0. Sisanya 1. Ini adalah MSD. Untuk pembagian yang sisa-sisanya kita ambil. Kita baca dari MSD ke LSD. Jangan ketukar-tukar ya. Karena nanti ada juga yang kalau fraction, dia dari fraction atau pecahan, dia dibacanya dari atas ke bawah. Nah, kalau dia metode pembagian seperti ini, dia dari bawah ke atas ya. MSD-nya yang paling bawah. Jadi kita peroleh sama ya. Sama dengan ini. Metode tabel. 116 total. Sama juga dengan ini. Kemudian, jika dia pecahan. Kalau nggak pecahan, jangan pakai ini. Kalau pecahan, nah kita boleh pakai ini. Nah, pecahan ya otomatis ini dikalikan 8 ya. Karena ini kita akan mengkonversikan ke bilangan oktal. Ibu kasih contoh yang ini ya. 0,1 desimal sama dengan berapa oktal. Oke, penyelesaiannya gimana? Nah, ini 0,1 kita kalikan 8. Hasilnya adalah 0,8. Atau boleh kita tulis 0 tambah 0,8. Nah, ini adalah integernya. Nah, ini adalah MSD. Ini. Yang ini akan kita ambil ya. Nah, 0 karena ini belum habis. Kita kalikan lagi. 0,8 kali 8. Hasilnya adalah 6,4. Atau 6 tambah 0,4. Belum habis. Kita habiskan. 0,8 dikali 8. Hasilnya adalah 3,2. Atau 3 tambah 0,2. Nah, ini belum habis. Oke, kita kalikan lagi. 0,2 kali 8. Tambah dengan 1,6. Atau 1 tambah 0,6. 0,6 ini kita habiskan lagi. Kita kali 8 lagi. 0,8 kali 8 sama dengan 4,8 atau 4 tambah 0,8 LSD. Namun 0,8 ini ternyata berulang dia di sini. Nah, jadi dia pindah lagi ke awal sini. Jadi nggak usah dihitung lagi. Artinya dia nggak bisa kita habiskan. Ya, jadi sama seperti 1 bagi 3. 1 bagi 3 kan 0,33333. Itu akan berulang. Maka itu kita nggak usah hitung lagi. Berhenti sampai di situ. Ya. Nah, ini adalah MSD-nya. Kemudian ini adalah LSD-nya. Oke? Jadi 0,1 desimal sama dengan 0,006314.
hal. Oke, sampai sini ya. Paham? Kalau ada yang tidak mengerti, nanti kita zoom lagi. Oke, sekarang dari bilangan desimal ke heksadesimal. Oh, ini belum update ternyata. Ini 16 ya. Nanti Ibu update lagi. Atau enggak, nanti kamu bener. Ini pakai 16 ya sebenarnya. 16 pangkat N. Dibagi 16 pakai N. Kemudian, jika dia pecahan, maka dikalikan dengan 16. Oke, contohnya masih menggunakan contoh yang sama. 625 desimal sama dengan berapa? Heksadesimal. Kita pakai metode yang pertama. Ini ada metode tabel ya. Ini ada tabel 16 pangkat N. Sama seperti yang tadi. Ini nilai-nilainya ini boleh sampai berapa aja. Tapi kita karena nilainya 625, Ibu pakai yang kecil-kecil aja ya. Nah, kita bandingkan lagi nilainya. Kita bandingkan dengan nilai ini. 4096. Ternyata lebih gede banget. Walaupun kita bagi hasilnya 0 dan 0 dia tidak ada. Oke, bandingkan dengan 256. Oh, ternyata bisa. Jadi 625 ini kita bagi dengan 256. Ini ya hasilnya. Nah, kita pakai kalkulator. 625 dibagi dengan 256. Nilainya ini ya. Bisa dibagi, maka Ibu masih di sini MSD-nya. Berarti kita mulai startnya dari sini dan terakhirnya adalah di 16 pangkat 0. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 2. Maka kita tulis hasilnya di sini, integernya. Kemudian sisanya ini. 25 dikali 2 berarti 512 ya. 256 kali 2 sama dengan 512. Ya. 625 dikurang 512 hasilnya adalah 113 ya. Ini sisanya. Nah, sisanya ini kita tulis di sini. 113 kita bagi 16, hasilnya adalah 7. Sisanya 1. Kemudian 1 ini kita tulis di sini lagi. 1 bagi 1 hasilnya adalah 1. Sisanya 0. Kalau kita jabarkan akan seperti ini. Jadi 2 kali 16 pangkat 2 yang ini. Kemudian 7 kali 16 pangkat 1. Ini 7 kali 16 berarti. Kemudian 1 tambah 16 pangkat 1. Hasilnya dia seperti ini. Kalau dijumlahkan menjadi 625. Sehingga kita peroleh 625 desimal sama dengan 271. Ini 16 ya seharusnya. Bilangan berbasis heksadesimal ya. Nanti diedit ya. Kemudian, aduh Ibu agak pilek, nggak enak banget. Kita bisa pakai metode pembagian. Jadi silahkan kalian pilih yang mana aja metodenya. Pokoknya Ibu mau ada caranya. Kalau Ibu kasih soal ke kalian mau pakai metode yang mana aja silahkan kalian pilih. Ya. Metode pembagiannya seperti ini. 625 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah, nah, boleh pakai kalkulator. 625 dibagi 16. Sama dengan 39. Sisanya berapa? Berarti ini 39 kita kali aja 16. 624 ya. 625 dikurang 624 sama dengan 1 ya. Berarti itu sisanya adalah 1. Nah, ini belum habis. Oke, kita habiskan. 39 dibagi 16 hasilnya adalah 2. Sisanya 7. Kemudian ini belum habis. 2 dibagi 16 hasilnya 0. Sisanya 2 ya. Boleh sebenarnya berhenti di sini. Gak apa-apa. Tapi ini untuk memudahkan kalian aja. Ya. Nah, ini adalah sisanya ya. Sisanya mulai dari yang paling bawah untuk MSD. Kemudian sampai ke LSD yang paling atas. Aduh. Ini hasilnya ya. 271. Oh, sorry. Ini belum ganti lagi ternyata. 16 ya seharusnya di sini. Ini ya. Nah, misalnya kalau dia bilangan pecahan, maka ini kita kalikan dengan 16.
Nah, ini Ibu punya contoh di sini. 4,095 desimal sama dengan berapa heksadesimal. Oke, penyelesaiannya ya. Bilangan 4 jika dikonversikan ke bilangan desimal menjadi 4. Heksadesimal. Masih ingat 4 jari ini Ibu ajarkan kalian kan? Nah, kalau 4 ya 4 juga dia. Atau enggak kalian lihat tabel juga di sini. Ini bisa. 4 ya 4 ya. Nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Nah, permasalahannya adalah di sini yang bilangan pecahannya. Dengan pecahannya itu ini ya. Oke, kita selesaikan. Oke, 0,95 kita kalikan 0,095 kita kalikan dengan ini seharusnya koma ya. 0,095 dikali 16 hasilnya adalah 1,52 atau 1 tambah 0,52. Nah, ini adalah MSD. Kemudian, karena ini belum habis, oke, dihabiskan. 0,52 dikali 16 hasilnya adalah 8,32 atau 8 tambah 0,32. Ini yang kita akan ambil ya. Ini adalah bilangan-bilangan yang akan kita tuliskan. Yang integernya aja yang diambil. 0,32 ini belum habis, kita habiskan. 0,32 kali 16 hasilnya adalah 5,12. 5,12. Itu sama dengan 5 tambah 0,12. Lupa terus. 0,12. Ini belum habis, kita habiskan. 0,12 kali 16 hasilnya adalah 1,92 atau 1 tambah 0,92. Kemudian ini lagi 0,92 dikali 16 ya. Hasilnya adalah 14,72 atau 14 tambah 0,72. 0,72 lagi ini mau habis, kita dikalikan lagi dengan 16. Hasilnya adalah 11,52. Nah, kita perhatikan ternyata 0,52 ini ada di sini. Maka berhenti. Dilanjutin lagi karena nanti hasilnya akan berulang. Ya. Berhenti sampai sini. Oke, jadi sampai di sini aja. Ya. Ini adalah MSD-nya dan ini adalah LSD-nya. Nah, selanjutnya yang sisa-sisa yang bilangan-bilangan bukan sisa sih. Bilangan integernya ini kita terus di sini. Kita akan konversi. Berarti dari MSD ke LSD ya. Berarti 1851. Nah, 14 ini kan kalau di bilangan heksadesimal dia jadi E ya. Kemudian 11 itu dia adalah B. Oke, sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Jadi 4,095 desimal sama dengan 4,185 EB heksadesimal. Sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke bilangan biner. Kita akan mengkonversikan bilangan biner ini ke bilangan desimal, oktal, sama heksadesimal. Untuk bilangan desimal, bilangan biner ke bilangan desimal kita pakai dua cara, bisa pakai tabel sama perkalian ya. Oke, lebih jelas lagi, kita lanjutin lagi. Kemudian untuk oktal kita kelompokkan menjadi 3 bit mulai dari kanan atau LSD ya. Kemudian heksadesimal kita kelompokkan menjadi 4 bit mulai dari kanan. Ini berlaku untuk bilangan bulat, bilangan integer. Tapi kalau untuk bilangan pecahan kita mulai dari MSD-nya. Ya. Oke, nanti kita lihat ada contoh-contoh. Oke, di sini kita punya contoh satu untuk semua ya. Ada bilangan biner ini 1100111111 biner sama dengan, nah ini semua yang akan kita konversikan dari desimal, kemudian oktal sama heksadesimal ya. Kita akan mengkonversikan bilangan-bilangan ini. Kemudian di sini ada bilangan pecahan juga.
11,011 biner sama dengan berapa desimal, berapa oktal, dan berapa heksadesimal. Oke, kita masuk aja lagi ke sini ya. Kita pakai cara tabel ya. Oke, jadi ini ada tabelnya ini ya. Kita hitung dia ini berapa bit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti dia batasnya adalah 2 pangkat 10. Ya. 2 pangkat 10 sampai 2 pangkat 0. Jumlahnya 11 ya. Maka kita bikin tabel sepanjang itu. Nih, kita masukin nilai-nilainya sini. 11, 12 sama perkalian juga sih sebenarnya. Cuman lebih enak lihat tabel. Nah, nilainya kita isikan di sini. Nilai-nilai ini kita isikan di sini. Terus hasil dari sini, ini kita kalikan. Jadi 1 dikali 125. Ini 512. 0 kali 256 hasilnya 0. Terus 0 kali 128 hasilnya 0. 1 kali 64 hasilnya 64. Dan seterusnya ya. Sehingga hasil perkaliannya ini kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 1625 desimal ya. Nah ini kita dapat. Oke, sama juga dengan perkalian. Jadi dia seperti itu aja. Ya. Ini hampir sama dengan perkalian ya. Nah ini oh ibu nggak nulisin ya berarti. Ibu lupa berarti. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua 11 biner. Nah, ini ya. Sama dengan berapa desimal? Karena ini dia di sini cuman 2 digit, maka ibu cuman ngambil 2 di sini. 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0. Ini adalah MSB-nya. Kemudian LSB-nya adalah yang paling terakhir. 3 digit ini. Bukan 3 digit, 3 bit. Binary digit ya. Hanya pakai MSB. Nah, ini nilai-nilainya. Hasilnya ya. Nah, 1/2 hasilnya kan 0,5. 1/4 hasilnya 0,25. Dan 1/8 hasilnya adalah 0,125. Oke, sampai sini mudah benar paham. Nah, nilainya ini kita masukkan ke sini. 11,011. Nah, ini dikali. 2 kali 1 hasilnya 2. 1 kali 1 hasilnya 1. Koma. 0,5 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 0,25 hasilnya adalah 0,25. 1 kali 0,125 kali 1 hasilnya adalah 0,125. Nah, ini semua ditambahkan. Ini dijumlahkan hasilnya menjadi 3,375. Nah, kalau kita mau pakai metode perkalian seperti ini. Metode perkalian ya. 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ya. Ini tambah 1 kali 2 pangkat min 2 tambah 1 kali 2 pangkat min 3. Ini ya. 1 kali 2 pangkat min 3. Hasilnya adalah sama 3,375. Oke, lanjut lagi. Dari konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Kita dapat berapa? Maka yang pertama, itu kita kelompokkan menjadi 3 bit mulai dari LSB. Jadi LSB-nya di sini. Ini LSB. Ini. Ya, ini LSB-nya ya. Ini MSB. LSB-nya kita ambil dari kanan. Ini kita kelompokkan. Taruh sini. Ini Bu bikin tabel biar kalian bisa jelas. Kemudian ini 011. Tulis di sini. 011. Terus ini tulis di sini. Nah, kemudian sisanya 2 ini. 11. Tulis di sini. Kelompokannya mulai dari LSB ya, sebelah kanan.
Maka kedua, jika jumlah bit pada MSB hanya terdiri dari 1 atau 2 bit, yang ini, MSB-nya ya, tambahkan 0 pada bit di depannya sehingga menjadi 3 bit. Karena di sini kurang 1, kita nambahinnya 0 aja 1 di depan. Kalau dia misalnya dia cuma 1, cuma 1 bit ya, maka kamu nambahin 00 di depan. Oke, selanjutnya konversikan. Masih ingat dengan yang jari-jari ibu yang ajarkan ke kalian ya? Jadi kalau konversi aja langsung, 011 itu hasilnya adalah 3, 001 adalah 1, 011 adalah 2, dan yang terakhir 001 adalah 1. Oke, sehingga hasil konversi bilangan binarnya adalah 31. Oh bukan, ini 3 ya, sorry. 3131 ya. Tipe nih. Benar ya? Yang ini yang benar ya. Oktal. Bagaimana jika dia adalah bilangan pecahan? Nah, ini contohnya. Sama seperti ini tadi, kelompokkan menjadi 3 bit. Ya. Mulai dari LSB. Ya. Nah, ini 011. Ibu langsung aja ya, ibu nggak pakai tambahan seperti ini. 11. Nah, ini kita tambahin 0 di depannya. Ya. Koma. Karena di sini pas 3 bit, ya udah, langsung aja. Koma 011. Ya. 011 itu 3, dan juga 011 adalah 3. Sehingga 11,011 adalah hasilnya 3,3 oktal. Sampai sini paham ya? Nah, Ibu ada contoh lain lagi di sini. Ibu tambahin biar kalian lebih jelas lagi. Sini agak banyak nih, kalian baca aja ya. 1011001101,011111 berapa nih? 011. Benar sama dengan berapa oktal? Aduh, ibu pilek sorry. Nah, kita kelompokkan dia mulai dari sini. Ini kita bagi dua ya. Ini bilangan integernya dan ini adalah fractionnya. Nah, kita ambil dari sini dulu. Jadi 011 ini 110 ini terus di sini. Kemudian sebelahnya lagi ada 001 tulis di sini. Kemudian ini 011 tulis di sini. Ya. Kemudian sisanya adalah 1. Terus aja dulu di sini. Ya. Nah, kemudian ini kan dia cuma 1 bit. Maka ini kalian tambahin 20 di depan biar dia menjadi 3 bit. Selanjutnya yang ini fractionnya. Nah, kalau fraction atau pecahan, kalian ngambilnya dari sini. Nah, jangan dari kanan, dari sini. Nah, sini 011 terus di sini. Kemudian 011 lagi di sini. Kemudian 1 kemudian ini 101. Waduh. 101 terus di sini. Sisanya 1. 1. Terus di sini. Karena dia cuma 1 bit, kalian tambahin 20 di belakangnya. Ya seperti itu ya. Oke, ini langsung kita konversikan jadi 001 sambung 1 ya. 0113, 0011, kemudian 110, hasilnya ada 6, koma. 011 itu 3, 011 itu 3, kemudian 101 adalah 5, dan 100 adalah 4. Oke. Jadi hasilnya adalah 1316,3354 oktal. Oke. Kenapa ditambahin 0 ya? Karena untuk mencukupi bilangan bitnya ya, biar kita bisa konversikan. Terus ini juga, cuman terkadang kalau di ini kan kita nggak anggap 0 ya. Oke, selanjutnya kita konversikan ke bilangan heksadesimal, dari binar ke bilangan heksadesimal.
Masih menggunakan contoh yang sama yang seperti yang ini ya. Bilangan oktal tadi. Kelompokkan menjadi 4 bit mulai dari LSB. Oke, berarti ini kita konversi. Kita ambil 44 bit dari LSB-nya, dari sebelah kanannya ya. Ingat, ini karena dia bukan pecahan, kita ambilnya dari kanan. Nah, kalau pecahan, kalian bagi dua. Integernya sama bilangan floatnya. Yang bilangan bulat sama bilangan pecahannya. Kalian pisah. Oke, ini kita kelompokkan menjadi seperti ini ya. Ini, dua di sini. Kemudian yang terakhir adalah 110. Nah, di sini. Nah, sama seperti yang bilang oktal tadi ya, jika jumlah bit pada LSB hanya terdiri dari 1 atau 2 atau 3 bit, maka tambahkan 0 pada bit di depannya sampai menjadi 4 bit. Karena ini cuma 3 bit, ini kita tambahkan 0 di depan. Oke, selanjutnya konversikan. Masih sama seperti yang metode jari yang ibu ajaran. 0110 itu hasilnya 6, 0101 adalah 5, dan 1001 adalah 9. Jadi kalau hasilnya adalah 659 heksadesimal. Oke, dari situ jelas ya. Bagaimana dengan nilai pecahan? 11,011. Nah, ini kita pakai seperti ini ya. Kita bagi dua. Ini nilai binarnya. Ini adalah nilai integernya, dan ini adalah nilai floatnya untuk pecahan. Kita tetap batasin pakai koma ya. Jadi 11 kita tambahin 0 di depannya. Jadi 0011 hasilnya adalah 3. Kemudian 011 kita tambahin 0 di belakangnya. Ya. Hasilnya adalah 6. Jadi 11,011 binar sama dengan 3,6 heksadesimal. Sampai sini paham ya? Oke, ini contoh lain. Kasih nilainya seperti ini. Bilangan binarnya. Oh, ini bukan 6. Ini bukan 8 ya, 16 ya, sorry ya. Bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Oke, ini kita bagi dua. Ini adalah untuk bilangan integer dan ini adalah untuk float. Kita batasin ya. Kita ambil di sini 4 mulai dari kanannya ya. 1 1 1 0. Kemudian sampingnya lagi. Ini 1 1 1 1 0 0 terus di sini. Kemudian 1 0 terus di sini. Karena dia cuman 2 bit, maka kita tambahin jadi 00 di depannya. Kemudian untuk yang ini, bilangan pecahannya, ambil mulai dari sini. Nih, 0110. Kemudian untuk bilangan selanjutnya, 1110. Terus di sini. Kemudian 11. 11. Terus di sini. Karena dia cuma 2 bit, kita tambahin 00 di depan, di belakang. Nah, kita konversikan. 0010 itu 2, 1100 itu adalah 12, 1110 adalah 14, koma 0110 hasilnya adalah 6, triple 10 14, kemudian 1100 itu adalah 12. Karena ini adalah bilangan heksadesimal, maka yang puluhan seperti ini dikonversikan ya, dikonversikan lagi 2 C, 12 itu C, 14 itu E. Sama seperti ini juga, 14 itu E, 12 itu C. Oke. Jadi kita peroleh hasilnya 2C, E, 6EC. Oke, hasilnya seperti ini. Paham? Oke, nanti soal-soal latihannya kalian bisa lihat di materi yang sebelumnya ya. Oke, selanjutnya adalah konversi oktal. Yang ketiga ya. Oktal itu kita konversikan ke desimal, binar, sama heksadesimal. Masih sama seperti yang tadi. Bilangan oktal kita
kita konversikan ke desimal itu dengan dua cara, yaitu tabel dengan perkalian. Kemudian jika dia bilang kita akan mengkonversikan ke bilangan linear, maka kelompokan menjadi 3 bit. Nah, kalau kita mau ke heksadesimal, kita konversikan dulu ke desimal atau mau konversi ke linear dulu. Baru dikonversikan ke oktal. Ya, contohnya ini ada satu contoh untuk semuanya ya. Di sini contohnya ada 7306 oktal. Kita akan konversikan ke desimal, kemudian ke biner, kemudian baru ke heksadesimal. Oke, di sini juga ada bilangan pecahan 17,024 oktal. Kita akan konversikan ke bilangan-bilangan. Oke, yang pertama kita akan konversikan dengan metode tabel ya. Oke.